اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sadaqallahu al-'azim wa balagha rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah, dan malam hari ini masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang utamanya nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita coba hitung-hitung nikmat Allah, maka tentulah kita tidak dapat menghitungnya. Maka tidak ada lain bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, itu akan tambah nikmatnya, tambah keberkahan di dalam hidup kalian. Berkah rezeki, berkah rumah tangga, berkah anak, berkah itu bisa juga berupa kesehatan, berkah juga bisa rasa aman, rasa tenang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebaliknya kata Allah, kalau kalian tidak bersyukur, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hambanya yang pandai bersyukur. Rasulullah SAW mengajarkan kita bersyukur dalam segala hal. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji, syukur kepada Allah dalam segala keadaan kita. Bersalat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah berlalu. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berikan keberkahan kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Begitulah kemudian para sahabat
itu 6 bulan sebelum Ramadan datang sudah berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa, sahabat. Karena jelas kita sudah mafhum bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan suatu ibadah kecuali ada pendahuluan, ada muqaddimah namanya. Sebelum kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, sholat, haji, puasa, zakat, Allah ajarkan muqaddimahnya. Allah berikan kepada kita muqaddimah, pendahuluan. Maka kalau sholat, apa ada pendahulunya? Sholat sunnah qabliyah. Tidak langsung wajib. Sholat sunnah qabliyah 2 rakaat, 4 rakaat, baru kemudian sholat fardu. Haji ada umroh dulu, baru haji. Zakat ada sedekah, infak dahulu. Apa tujuan dari muqaddimah itu? Biar secara spiritual kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah itu, dan kita berada di dalam ibadah itu dengan benar-benar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunnahkan sebelum sholat sunnah qabliyah, tahiyatul masjid. Tujuannya apa? Nanti ketika datang sholat fardu, hati kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga mengatakan muqaddimahnya. Biar nanti tiba Ramadan tidak terkejut, sudah siap, baik secara spiritualnya ataupun juga dengan ilmu pengetahuan tentang ibadah puasa. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum bulan Ramadan datang ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Di dalam sebuah risalah, buku yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan, panjangnya As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan. Beliau ini adalah seorang ulama hadis. Gurunya para ulama yang ada di Indonesia itu adalah di antara Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki. Orang Indonesia, para ulama pada dahulu haji, umrah itu biasanya hadir di majelis-majelis beliau di Mekah. Beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang di Mekah yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam yang datang pada saat melaksanakan ibadah haji, umrah, bahkan ada yang datang khusus untuk belajar ilmu agama. Beliau menulis sebuah tulisan risalah
berkaitan dengan bulan Sya'ban. Beliau menulis judul bukunya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Sehingga bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga termasuk ke dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mada fi Sya'ban? Tentu sebagai umat Islam kita harus paham, karena setiap bulan di dalam bulan-bulan Islam memiliki keutamaannya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar perhatian dalam waktu. Maka ada surat Al-Asr, wal Asr, perhatian dengan waktu. Kenapa ada saat-saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu, memuliakan bulan, memuliakan hari? Tujuannya apa? Agar hambanya, agar kita bisa mengambil manfaat dari kemuliaan hari. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di mana hadza syahr? Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban. Karena setiap bulan itu memiliki makna masing-masing. Kalau Syawal maknanya meningkat. Orang habis Ramadan itu idealnya meningkat, keimanannya tambah meningkat, ibadahnya tambah meningkat. Itu Syawal. Ada bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, Hijjah itu haji, bulan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada bulan Muharram, bulan yang diharapkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diharapkan di dalamnya perang, itu Muharram. Apa makna Sya'ban? Sya'ban itu artinya khairun katsir. Artinya kebaikan yang sangat banyak sekali. Maka dimaknakan juga Sya'ban itu thariqul khair, jalan kebaikan. Artinya bulan ini banyak kebaikan. Di dalam bulan Sya'ban banyak kebaikan-kebaikan yang mesti diraih oleh kita. Jadi memang perhatian jangan sampai kita lalai dalam bulan-bulan. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Banyak manusia itu rugi karena melalaikan waktunya begitu saja. Ada waktu utama dilewatkan, tidak diamalkan, tidak dilakukan apa, tidak diisi bulan-bulan itu dengan kebaikan. Akan dijelaskan di sini makna Sya'ban artinya thariqul khair. Bulan ini penuh dengan kebaikan. Maka harus diisi dengan pakaian-pakaian ibadah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di mana wa madza fi Sya'ban. Beliau tulis, kenapa bulan Sya'ban ini begitu mulia? Apa yang terjadi di dalam? Karena bulan itu mulia karena ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Bulan Rajab kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Ramadan kenapa menjadi mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi mulia bulan itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, peristiwa apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban? Yang pertama, pada bulan Sya'ban terjadi perubahan kiblat umat Islam ketika sholat.
Ketika Islam, ketika perintah sholat pertama kali turun, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, disebutkan dalam sejarah pada tanggal 27 Rajab tahun sebelum Hijrah, ketika perintah sholat datang, umat Islam ketika sholat tidak menghadap Ka'bah, belum menghadap Ka'bah. Kemana menghadap umat Islam ketika sholat? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi sebelumnya belum sholat ke arah Ka'bah, itu belum. Jadi umat Islam pada saat awal sholat, perintah sholat turun itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, gara-gara itulah kata orang kafir Quraisy itu, ya Muhammad, agamamu, Tuhanmu, tapi kok ketika sholat ibadah sama dengan kami. Orang Yahudi itu kalau sholat ngarahnya ke Yerusalem sekarang. Jadi di Palestina itu ada 3 tempat ibadah. Ada tempat ibadahnya orang Yahudi, ada tempat ibadahnya orang Kristen, Nasrani, ada tempat ibadahnya umat Islam, Masjidil Aqsa. Ya. Umat Nasrani ibadahnya di mana? Bethlehem. Ada dinding ratapan. Dinding ratapan di pucuknya itulah Masjidil Aqsa. Artinya berebut. Maka pada saat itu Nabi diejek oleh kaum Yahudi. Ya Muhammad, itu lain agama, lain Tuhan, kamu ngadap sholatnya sama, ngadap ibadahnya sama. Maka sejak itu kepada Nabi Muhammad SAW selalu menengadahkan wajahnya ke langit, minta kepada Allah agar arah kiblat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian surat Al-Baqarah ayat 144. Qad tara taqalluba wajhika fis samai wa la waliyannaka qiblatan tardha. Kami, kata Allah, qad tara itu menunjukkan berulang-ulang Nabi, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, pindahkan kiblat, ya Rabb, pindahkan kiblat. Permintaan Nabi itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kapan dikabulkan? Setelah 6 bulan hijrah di Madinah. Hijrah Madinah itu bulan Rabiul Awal. Hijrah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Sampai ke Madinahnya itu dari Mekah sampai ke Madinah itu kurang lebih 8 hari perjalanan. Sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Sedangkan turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merubah arah kiblat dari menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Ka'bah itu pada bulan Sya'ban, pada hari Selasa bulan Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, terus bulan Safar, ya, Safar, kemudian Rajab, 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah hijrah barulah doa Nabi dikabulkan. Itu Nabi. Nah, kadang kita ini nak doa nak segera dikabulkan. Kalau baca dan doa turun ke tangan itu langsung dikabulkan. Nabi Muhammad SAW saja itu berdoa setelah 6 bulan hijrah baru dikabulkan oleh Allah doanya untuk pindah sholat
dari menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ada riwayat mengatakan pada saat itu Nabi sedang sholat asar. Nah, pada saat itulah kemudian bergeser sholatnya dari sebelumnya menghadap Baitul Maqdis kemudian menghadap Ka'bah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka kemudian di Madinah itu bagi yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, ada di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Qiblatain? Masjid yang memiliki dua kiblat. Pertama, di masjid itu sholat, karena di masjid itulah terjadinya pergeseran kiblat. Lagi sholat, disebutkan dalam riwayat sholat asar, bergeser awalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun wahyu, bergeserlah dari Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Ka'bah. Maka masjid itu kemudian terkenal dengan Masjid Qiblatain. Biasanya kalau ziarah Madinah itu ditunjuk, itu Masjid Qiblatain. Tapi jarang turun. Jamaah tidak disuruh turun lewat bawah, itu Masjid Qiblatain. Biasanya yang turun itu di Masjid Quba. Masjid Quba itu memang memiliki keutamaan sholat 2 rakaat Masjid Quba itu sama dengan 1 kali umroh. 2 rakaat sholat di Masjid Quba itu sama dengan umroh. Maka Nabi disebutkan dalam riwayat itu tiap hari Sabtu sholat di situ. Ya. Maka orang jamaah haji, jamaah umroh itu biasanya diarahkan ke masjid itu untuk sholat sunat. Ya, karena pahalanya adalah pahala umroh. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu sholat mengarah ke Baitul Maqdis kurang lebih 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Setahun berapa jadinya? Setahun 5 bulan 3 hari. Sholat menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah itu sholat menghadap Ka'bah. Ya. Sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kemudian menjadi tafsir dan sholat duha itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka niscaya Tuhanmu akan memberikan apa yang engkau ridhoi. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kiblat yang memang diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari maka Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan yang lain dari bulan Sya'ban itu adalah bulan ini adalah bulan diangkatnya seluruh perbuatan umat manusia dalam 1 tahun. Jadi seluruh perbuatan kita dalam 1 tahun itu dilaporkan seluruhnya oleh malaikat kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW selalu menjaga selama bulan Sya'ban ini beliau berpuasa. Disebutkan di dalam hadis Aisyah, tidaklah aku melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat Nabi Muhammad berpuasa paling banyak selain Ramadan adalah pada bulan Sya'ban. Kenapa beliau berpuasa? Maka disebutkan lam arada tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Ada sebuah riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah,
tidaklah aku pernah melihat engkau berpuasa penuh paling banyak dalam satu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Dzaka syahrun yughfarun nas anhu wa inna Rajab qara." Itulah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia, yang terletak bulan ini antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa nasr. Bulan Sya'ban ini adalah bulan amal kita dilaporkan oleh Allah SWT. Dilaporkan. Seluruh amal setahun kita dilaporkan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW ingin ketika sedang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, dia ingin dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika dilaporkan si bulan, ketika dilaporkan amalnya sedang berpuasa. Maka Nabi SAW menjaga bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa sunnah, bahkan paling banyak, hampir sebulan penuh kecuali 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan. Ya. Apa yang harian itu? Kapan amal manusia itu ada yang seketika dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada mingguan, ada harian, ada yang seketika amal kita dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilaporkan kepada Allah? Itulah pada saat setelah tergelincirnya matahari pada waktu zuhur. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams qabla dhuhri. Wa qala innaha sa'atun tuftah fiha abwab as-sama' fa ahabbu an yas'ada fiha 'amalun shalih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Nabi Muhammad itu selalu menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Dan pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Maka qobliyah zuhur itu adalah 4 rakaat. Ada riwayat 2 rakaat, tapi Nabi SAW selalu menjaga, beliau sholat qabla zuhur itu 4 rakaat. Ya. Karena yusolli arba'an ba'da an tazul asy-syamsu qabla zuhur. 4 rakaat. Kenapa Nabi SAW menjaga 4 rakaat itu sebelum zuhur? Maka disebutkan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Karena saat itulah saat setelah tergelincir matahari, sebelum sholat fardu zuhur, saat itulah pintu langit terbuka. Apa maksudnya terbuka? Ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah SWT. Pada saat itu juga amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fa ahabbu ayasmadani biha amalan shalih. Aku ingin pada saat terbukanya pintu-pintu langit itu, apa
aku sedang melakukan amal soleh. Di 4 rakaat zuhur itu ada yang menyebutnya dua rakaat. Ada dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla zuhri laisa fihinna tasdiq. Jadi ada riwayat dari Ayyub Al-Ansari, sebelum zuhur itu 4 rakaat tanpa jadi langsung rakaat. Ada yang 2 rakaat, ada yang langsung 4 rakaat tanpa salam. Maksudnya tanpa salam di rakaat yang kedua. Amalan ini, sholat ini dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah beliau tinggalkan. Maka itu disebut dengan sunnah muakkad. 4 rakaat, tapi kita agak jarang berrakaat. Kadang-kadang baru 2 rakaat, muazin siapkan qomat. Padahal utama perkaat. Kalau di sini dibiasakan. Sudah, alhamdulillah. Berkat ya. Ada utama, jangan sampai hilang. Ya. Nabi SAW ada arba'ah. Tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Baik 2 atau langsung 4 tanpa salam. Menurut hadis Abi Ayyub Al-Ansari, arba'un qabla zuhri laisa fihinna tasbih. Yuftah lahuna abwabus salam. Terbuka pintu langit. Maka saat itulah kita sholat, habis itu berdoa. Doa antara azan dan iqamah itu la yuraddu. Doa antara azan dari waktu azan sampai iqamah itu adalah waktu tidak ditolaknya doa. Ya. Maka kita ambil kesempatan itu agar ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amal kita dilaporkan harian. Kapan itu dilaporkan harian? Waktu subuh dan asar. Malaikat itu gantian tugasnya. Ada yang piket malam. Yang piket malam itu dari waktu asar sampai subuh. Jadi datanglah yang waktu subuh, yang malam naik lapor kepada Allah Subhanahu. Jadi gantian sifat malaikat. Ini digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqqabu fikumul malaika. Yata'aqqab itu gantian malaikat. Ya. Malaikat itu gantian turun ke bumi. Tujuannya antaranya adalah melihat apa yang dilakukan oleh manusia dan dilakukan kepada Allah Subhanahu. Maka ditanya oleh Allah kepada malaikat itu, wahai malaikat, bagaimana engkau dapatkan hambaku ketika engkau turun? Dan bagaimana apa yang sedang dilakukan hambaku ketika engkau naik? Maka seluruh malaikat menjawab, aku mendapatinya ketika itu sedang sholat. Malaikat yang meninggalkannya mengatakan, kami meninggalkannya sedang sholat. Maka memang jangannya terlambat subuh. Dan apa catatan gitu. Ya, tidak masuk laporan malaikat kalau terlambat subuh. Ya ta'atul. Ya. Jadi ada yang datang malam. Nanti yang datang malam ketika subuh dia naik. Ya, datanglah yang tugas bagi malaikat siang. Ya. Ada juga amal manusia yang dilaporkan kepada Allah yang sifatnya mingguan. Kapan yang mingguan itu? Dilaporkan pada setiap hari Kamis dan Senin. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tu'radul a'mal fi kulli yawmi khamis wa itsnain. Wa yaghfirullahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm li kulli imri'in la yushriku bihi billahi syai'an illa
amran kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Pada kedua hari itu, hari Kamis dan Senin, itulah amal manusia dilaporkan kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW pada dua hari itu melazimkan berpuasa Senin Kamis. Dia ingin, kata Rasulullah, ketika amalku dilaporkan aku sedang puasa. Pada saat itulah kemudian fayaghfirullahu likulli imrin, Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap manusia. Allah akan ampuni dosa-dosa setiap manusia pada kedua hari itu, kecuali orang yang sedang dakwaan dengan dulurnya dewek atau saudara. Lagi dakwaan, lagi ribut, ya, dari sediaman sampai keduanya berdamai. Ketika berdamai baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, jadi amal manusia itu ada yang dilaporkan harian, ada yang dilaporkan mingguan, ada yang dilaporkan tahunan. Inilah pada bulan Sya'ban ini amal manusia dilaporkan. Maka bagi orang yang punya hutang puasa, itu paling lambat dikodok pada bulan Sya'ban. Ibu-ibu misalnya ada PR, ada hutang puasa, itu paling lambat bayarnya bulan Sya'ban, paling lambat. Tapi kalau lebih cepat juga. Ngapa paling lambat? Apakah boleh bayar setelah Ramadan yang ini? Takutnya kaget nambah banyak hutang, ya, tambah berat puasanya. Hutang puasa tahun yang lalu seminggu, nambah puasa yang ini seminggu lagi, jadi 2 minggu, berat jadi. Maka memang paling lambat bulan Syawal, sebaik-baiknya bulan Syawal, biar habis hutang puasa. Masih ada hutang puasa, bulan Syawal itu habis. Berpuasa niatnya kodok puasa, tapi insya Allah dapat keutamaan bulan Syawal. Sampai Senin Kamis boleh baik, dapat keutamaan bulan Syawal, dapat keutamaan hari Kamis dan Senin. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang sangat juga diutamakan pada bulan Sya'ban. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain berpuasa sangat disunahkan pada bulan Sya'ban, Rasulullah paling banyak puasa sunnah itu pada bulan Sya'ban. Karena tadi beliau ingin ketika amalnya diangkat kepada Allah dalam keadaan puasa. Yang kedua, persiapan. Sehingga ketika Ramadan datang, biasa tidak lagi terkejut, perut tidak lagi terkejut, tidak lagi ada istilah lupa. Biasanya hari pertama ini hari yang berat. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada persiapan. Ada macam-macam, ada yang lupa atau minum segelas puasa hari kaya. Ada yang lupanya, ada yang apa namanya, ya sakit perut, pening kepala. Mengapa? Karena tidak bersiapan. Tapi kalau dia sudah jago puasa sunnah, terutama pada bulan Sya'ban, dia sudah biasa, sudah siap ibadah ini untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bisa berjalan. Bulan Sya'ban ini juga adalah syahrus salawat, syahrus salat ala Nabi, bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat, ya. Karena salawat ini merupakan satu-satunya ibadah, satu-satunya ibadah salawat ini yang Allah perlu lakukannya.
Hebat kan? Bersalawat kepada Nabi ini satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan, yang mana Allah pun melakukan. Maka sering kalau mukadimah khutbah itu, Inna Allah Ta'ala amara bi amrin bada'a bi nafsihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah ibadah yang mana Allah duluan yang melakukan. Itulah yang disebut dalam surat Ahzab ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Baru setelah itu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi-Mu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat, malaikat juga bersalawat, maka masa kita sebagai umatnya tidak rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bunyi salawat sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi tambah kalimat Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Ada juga ijazah dari Habib Al-Atos ya. Jadi dia bersalawat sebelumnya membaca ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi sampai 100. Baca ayat itu baru Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Atau tidak Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya. Apa keutamaannya salawat ini? Apakah Nabi ini perlu didoakan sehingga harus bersalawat? Sesungguhnya salawat itu adalah hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kita bersalawat kepada Nabi itu dalam rangka ihtiraman wa taqdiman, menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita bersalawat, mari balik ke kita. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi marratan, sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang mengucap salawat kepadaku sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, sekali, maka Allah akan balas dengan pahala kepada kita 10 kali. Kalau kita salawat 10 kali, dibalas oleh Allah sampai 100. Kalau kita bersalawat 100 kali, maka Allah akan balas sampai 1000 kali kebaikan kepada kita. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kisah-kisah orang-orang biasa sebenarnya itu yang mengamalkan salat. Ada seorang di Mesir, orang biasa, bukan orang soleh, bukan ustaz, bukan ulama, orang miskin dia. Tapi dia mengamalkan salawat. Mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pertamanya ketika malam hari. Orang ini miskin, banyak utang. Ya, miskin banyak utang. Minjam sana sini tanpa terasa
kemudian hutangnya sampai menjadi 500 dinar. 500 dinar banyak. Satu dinarnya 15.000 kalau gitu. Datanglah yang ngutangi dan nak minta duit itu. Kan ada kata jalan nak bayar. Ya. Akhirnya diadukanlah ke pengadilan, singkat cerita orang. Ditangkap, dihadapkan ke pengadilan atau hakim, hari ini kau diadili dan akan ditahan. Orang ini beserta istrinya rajin selawat. Baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sampai 1000 kali. Karena merasa salah orang ini, baiklah hakim, aku terima, memang aku salahnya. Salah dunia, bukan tidak baca bayar. Tapi aku izin hakim. Aku ini belum kasih tahu istri dan anak. Izinkan aku balik. Atau hakim, lemahnya aku jaminan kau. Dan hati hakim, aku beda hati jamin pakai. Akhirnya jaminan aku kata orang itu Rasulullah. Jaminan aku adalah Rasulullah SAW. Aku kalau tidak datang besok pagi, maka aku bukanlah umat Nabi Muhammad. Itu kata orang miskin. Akhirnya hakim itu percaya, suruhnya balik. Balik, bertemu istrinya, dia sampaikan kepada istri. Kata istrinya, jangan lagi kalau gitu. Kita selawat dari malam ini, apapun yang terjadi besok. Akhirnya malam hari itu selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Sampai istrinya terus. Nah yang lain ini tertidur itu. Hakim mungkin capek baca selawat, apanya ngantuk tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kalau mimpi bertemu Rasulullah itu pasti benar, tidak bohong. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Jadi bermimpilah orang ini bertemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, besok sebelum kau datang ke pengadilan, kau temui gubernur. Sampaikan salam dari aku, kata Rasulullah dengan gubernur itu. Sebelum besok ke hakim, bertemu hakim ke pengadilan, temui gubernur. Sampaikan salam dari aku. Nah, dalam mimpinya, ya Rasulullah, apa yang menjadi bukti bahwa apa yang aku ucapkan ini benar? Jadi lagi mudi-mudi baik kata gubernur. Maka kata Rasulullah, dua bukti. Pertama, sampaikan bahwa Rasulullah tahu apa yang kau lakukan tiap malam. Yang kedua, sampaikan kepada dia bahwa salawat dia itu sempurna 1000. Jadi gubernur ini Pak setiap malam salawat sampai 1000 kali. Gubernur dulu tuh Pak, atau sekarang kalau ada pesawat. Gubernur dulu kalau yang dulu itu salawat tiap malam 1000 kali. Ada waktu malam dia ragu, lah 1000 apa belum? Maka kata Rasulullah sampaikan bahwa salawatmu sudah lengkap 1000. Nah, singkat cerita besok pagi sebelum ke pengadilan mampirlah ke gubernur. Izin dengan protokoler, izin ingin bertemu dengan gubernur. Bertemulah ia dengan gubernur, orang miskin. Wahai gubernur, aku menyampaikan salam dari Rasulullah SAW. Terkejut gubernur ini. Benar baik, budi kata gubernur ini. Tidak benar. Apa bukti kalau kamu benar? Kalau mimpimu itu benar, bahwa salam dari Rasulullah itu benar. Pertama kata orang itu, sebelumnya kata kata Rasulullah kepada orang miskin ini sampaikan kepada gubernur minta bayarkan hutang.
hutang orang itu gubernur yang bayar. Jadi sudah sampaikanlah ya wahai gubernur, ada salam dari Rasulullah SAW. Gubernur sudah langsung percaya. Demo diingatkan. Apa yang menjadikan apa yang kau katakan itu benar? Kata orang itu dua perkaranya, dua hal bukti yang benar. Yang pertama, Rasulullah SAW tahu bahwa kau tiap malam baca salawat 1000 kali kepada. Terkejut langsung gubernur itu, langsung halu dan menangis dia. Benar. Dia gubernur itu tiap malam baca salawat 1000 kali. Benar katanya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua Rasulullah menyampaikan salawatmu yang semalam itu, yang kau ragukan jumlahnya sudah 1000 apa belum? Kata Rasulullah sempurna 1000. Akhirnya nangis gubernur itu. Akhirnya dibayarlah utang orang miskin itu, dikasihlah 500 dinar. Ini 500 dinar. Ya. Aku bayar utang kau. Bawalah ke pengadilan. Sebelum berangkat, tunjuknya lagi duit oleh gubernur. Ini 2000 dinar. Jadi dia sudah bawa 2,5 dinar. 2.500 dinar. Berangkatlah dia pengadilan. Sampai pengadilan, hakimnya langsung meluk dia, meluk orang itu, orang miskin tadi. Dia terkejut, kenapa hakim ini? Ternyata hakim itu pun mimpi, bertemu Rasulullah, perintahnya membayar utang, kau yang bayari utang orang ini, malah hakim itu. Akhirnya dibayarilah hutang, tunjuklah 500 dinar. Jadi berapa? 3.000. Di tempat yang sama, orang yang minjem itu ada di pengadilan. Kata miskin ini aku balik ke 2.000, 500 aku pinjam, tidak usah. Dipeluknya juga orang yang minjem itu. Aku bermimpi juga disuruh untuk mengembalikan melunasi hutangku yang 500. Melunasi hutangmu yang 500 itu. Akhirnya singkat cerita, tidak jadilah orang miskin itu diadili karena hutangnya, malah sebaliknya dia dapat lebih banyak lagi. Disebutkan dalam kisah itu 4.000 dinar. Punya hutang 500, tahu ternyata dapat duit sampai 4.000 dinar. Inilah diantara keutamaan sholat. Banyak kisah-kisah ketemu sholat. Tapi tentu tidak baca semalam, tidak lah. Wiridan itu agak lama memang. Wiridan itu agak lama. Barulah semalam aku tak ada hutang, tapi bisa kalau Allah menghendaki, Rasulullah juga menghendaki, bisa jadi kemudian atas izin. Maka kita bersalawat, lazimkan salawat kita pada Nabi Muhammad SAW, terutama pada bulan Syawal. Banyak-banyak salawat. Kalau perlu beli yang tasbih digital ya, pagi atau setiap habis sholat 200, 5 kali sholat 1.000. Atau sambil jogging di depan bupati itu, di depan kemana-mana, lemak sholawat. Allah sholawat. Itu banyak dapat 1.000. Banyak dapat 1.000. Ya. Apalagi di pasar, misalnya itu kepalakan, Allah sholawat. Ya. Yang jelas bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah janjikan, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada
kata Rasulullah, Allah akan balas 10 kali lipat. Ada dalam bentuk kebaikan, ada dalam bentuk keselamatan, ada dalam bentuk seperti tadi. Macam-macam bentuknya. Tentu yang kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang keutamaan bulan Sya'ban dan amalan-amalan yang diutamakan pada bulan Sya'ban. Berpuasa sunnah, yang kedua banyak bersalawat, dan yang ketiga banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Perbanyaklah 3 ibadah itu pada bulan Sya'ban, sehingga Ramadan datang benar-benar jiwa ini sudah siap, spiritual kita sudah siap, semangat ibadahnya naik tanpa ketika bulan, sehingga diharapkan benar-benar setelah Ramadan habis, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Yang sudah terlalu lama sudah sampai jam 9, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tekadnya, niatnya, berusaha kita amalkan apa yang sudah kita pahami dan kita ketahui. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin jamaah muslim yang sangat enak. Tentunya sudah sangat jelas sekali kalau dipaparkan untuk kita keutamaan di bulan Sya'ban yang pertama. Saya kira mungkin sudah jelas sekali yang disampaikan oleh guru kita, mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, atau mungkin masih ada. Jadi, kalau memang masih ada yang perlu dipertanyakan, kita buka ruang tanya jawab. Saya silakan apa yang ditanyakan baik mengenai tadi utama bulan Sya'ban atau mungkin yang lain. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan mungkin dari bapak-bapak dulu atau dulu saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, di bulan Sya'ban kalau kita bersolawat, apakah kita perlu berwudu atau bersih dari segala najis ataupun kotoran? Dan bagaimana waktu-waktu yang lebih bagus kita bersolawat itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari apakah kita harus ada wudhu tadi katanya untuk bersalawat dan waktu yang mustajab untuk bersalawat ya. Yang lain silakan kalau masih ada. Ada selawat dulu atau kalau Jibril memang ada satu rekayasa dari paparan tadi itu sholawatnya dulu walaupun tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, itu saya paling sedikit apa yang lain satu lagi kalau banyak kalau kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, bertanya masalah sholat sunnah. Saya pernah mendengar ceramah dari seorang ustadz yang mengatakan atau ini atau
apabila kita sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ibu kita memanggil, kita boleh untuk membatalkan sholat sunnah tersebut, tetapi tidak menyebutkan untuk orang bapak. Apakah boleh atau tidak? Untuk seperti itu kita itu. Dan untuk waktu sholat yang kita batalkan itu apa bisa diulangi atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, tentang apakah membaca sholawat disyaratkan untuk suci pertama dari hadas kecil berwudu ataupun hadas besar. Untuk bersalawat itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil bersalawat, ya. Namun memang utamanya utama ketika sedang dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak suci dan mana tapi tentu di tempat yang baik, akan di dalam WC sama ya. Sedang kapan kadang jualan namun motor tapi sampai merhati ke jalan, oke, tidak merhati ke jalan kecelakaan. Yang pertama tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Kemudian kapan kita membaca salawat? Membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seluruh waktu. Ya. Terkadang ada yang mengkhususkan spesial wirid, makanya kadang ada wirid. Orang itu wirid malam hari, dia pokoknya aku wirid salawat malam hari 1000 kali. Ada yang mungkin dia wiridnya setiap habis sholat fardu dia wiridkan 200 bisa. Ada yang setiap saat dia salawat. Orang-orang Arab itu salawat itu salah satu sarana untuk menenangkan orang. Orang Arab teman kata ibu, macam-macam, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Dan berhenti dia. Nah, itu berhenti dia, ributnya berhenti. Ketika langsung disuruh baca salawat, sallu ala Nabi, itu langsung berhenti salawat. Ributnya berhenti. Artinya tidak ada waktu khusus. Tapi kalau kita ingin wirid dan waktu khusus boleh. Karena memang tidak ada petunjuk kapan kita salawat, tapi yang disebutkan tulal waktu, sepanjang waktu kita dapat bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang salawatnya luar biasa. Doa bisa tertolak kalau tidak baca salawat. Berbicara akan kehilangan makna kalau tidak diawali salawat. Maka doa itu khutbah tidak sah menurut Imam Syafi'i tanpa salawat di dalam. Maka memang bersalawat itu adalah tulal waktu, sepanjang waktu. Tapi boleh saja kita mengkhususkannya. Ayat baca salawat sebelum tidur sudah. Tapi wirid dawam itu khairul amali wa qalla adwa. Sebaik-baik amal itu adalah walaupun dikit tapi bisa continue terus menerus. Kita mampu 100 ya 100 sehari. Tapi kalau kita mampu sampai 1000 ya 1000 sehari. Tapi dicicil. Jangan target pagi 1000, pagi khawatir besoknya lemah. Besoknya lagi tambah lemah, ya tidak lagi baca salawat 1000. Makanya diguyur, pokoknya sehari bisa bersalawat 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Nah, kemudian terkait berbagai macam bentuk salawat. Ada salawat asghir. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين الصلاة أصغر ada salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada salawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub bi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat itu merupakan ijtihad para ulama. Tentu ada dasar ijtihad. Maka ada yang mengamalkan salawat tibbil qulub. Orang yang sakit, dia banyak baca salawat tibbil qulub. Ya, diamalkannya. Diamalkan itu memang terus menerus dan memang tidak segera jadi terjadi. Kalau amalan itu tidak segera jadi lama biasanya amalan. Nah, itu salawat yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Salawat naria, saya ingatnya salawat naria itu pernah di pondok kami itu Pak, ada yang pokoknya buat salah maling atau apa kabur dia oleh pondok dipakai ke salawat naria karena memang diamalkan. Jadi orang tuh balik lagi ke pondok itu, cuma saya memang cedera salawat naria. Apa yang nas Nabi? Kalau yang nas Nabi itu maka ada ulama besar katakan salawat itu ada yang nas Nabi. Allahumma sholli ala, ada yang ihtiraman kepada Nabi, ta'adduban adab, maka ditambah kalimat sayyidi. Jadi dua-duanya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Ada sebagian tak boleh pakai sayyidina. Tapi kita menggunakannya dalam rakaat. Tidak mungkin kita manggil anak murid Pak Parman, manggil, "Oi Parman," dan saya hitung lagi. Atau Ustaz, somat, albar, tidak etik, tidak kata Allah. Maka kenapa kemudian menambahkan kalimat Sayyidina ta'adduban? Tapi kalau yang secara nas, boleh juga ada yang masalah. Allahumma sholli ala, karena kita man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tentang sholat. Nah, itu pernah kisahnya siapa itu tadi? Juraij. Kisahnya Juraij. Sedang sholat dipanggil ibunya. Dan yang ibunya akhirnya kesal, didoakan jelas Juraij itu. Maka ibu-ibu hati-hati berdoa untuk anak kabul. Maka dalam ibunya kemudian berdoa, ini anak ini lagi ada masalah ke depan, pasti gara-gara dari. Akhirnya benar. Di masa mendatang difitnah, Juraij itu difitnah gara-gara tidak menjawab panggilan ibunya. Akhirnya difitnah, ada seorang wanita penghibur, dia dihamili oleh laki-laki lain. Tapi kemudian datang ke dia, dia menyebutkan kepada semua orang pria, aku dihamili Juraij, aku dihamili Juraij. Akhirnya Juraij itu menjadi kena fitnah, terfitnah. Akhirnya kemudian sampai dia lahir baru bisa dibuktikan anaknya itu mengatakan bukan Juraij bapak, orang lain, baru terlepas dari fitnah. Bagaimana kita? Apakah kita harus menghentikan sholat, terutama sholat sunnah?
Ketika memang apa namanya dalam hati kita harus menghentikan sholat, maka kita hentikan. Kita khawatir nanti terjadi sebagaimana yang dialami Juraij. Atau yang kedua, boleh kita keraskan suara takbir Allahu Akbar dalam rangka kasih tahu. Salat itu dalam kondisi tertentu boleh kita batalkan, apalagi misalnya kebakaran, hidup api di rumah, bela sholat bela. Itu kalau di dalam ilmu fikih itu Pak boleh, kondisi darurat itu boleh. Allahu Akbar. Itu motornya ada yang lari berhenti. Itu dan apa? Itu usul itu. Lillahi ta'ala. Oke, gitu. Jual Allah itu sudah ada usul. Ya. Gempa bumi misalnya kan, ya kan kita batalkan karena itu bahaya. Ya. Ada yang dimana yang Iran itu lagi gempa masih sholat. Nah, sunnahnya kalau menurut ilmu fikih, Pak, karena fikih ini berbeda dengan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Fikih ini boleh dalam kondisi tertentu kita keluar dari sholat, boleh. Kalau misalnya kita sholat, ilmu anak kita dalam bahaya, ya, dalam bahaya misalnya nak keluar rumah, padahal masih kecil, masih bayi, anak umur setahun, tahunnya ada terjadi apa-apa, maka saat itu bolehlah kita keluar dari sholat. Karena Nabi Allah nilai tambah. Oke, itu akhirnya ya Allah, sholat payah-payah, kau masih celaka gitu. Akhirnya sholat tidak diterima, anaknya tetap celaka. Itu kaitan dengan sholat. Maka kita mesti hentikan dalam kondisi darurat, kita boleh hentikan. Mungkin termasuk ya, kalau kita khawatir nanti akan mengalami seperti Juraij, ibunya kesal, akhirnya didoakan, ini Juraij ini suatu saat akan kena fitnah. Ternyata memang kena fitnahnya, difitnah, dituduh menghamili seorang wanita. Itu kesannya. Jadi kalau kita pikir terasa sebaiknya kita hentikan, nanti kita sholat lagi. Ya, sholat balik lagi melaksanakan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Masih